Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, kembali lagi bareng Sarah dan Talita di Ngobis, Ngobrol Islami. Pada kesempatan kali ini masih di edisi ceramah Cerita Ramadan Muslimah. Pada episode kali ini kita bakalan bahas tentang apa nih, Tal? Oke, Sar, judul kita kali ini tentang istiqomah menutup aurat di era modern. Wah, kayaknya bakalan seru nih topiknya. Oh, tentu saja, Sar. Ngomong-ngomong soal istiqomah nih, menurut kamu istiqomah itu apa sih, Sar? Menurut aku, istiqomah itu adalah meneliti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan ataupun ke kiri. Secara singkatnya, istiqomah itu adalah komitmen, gitu Tal. Kalau menurut kamu sendiri, gimana nih? Aku pribadi sependapat sih sama kamu. Kalau istiqomah itu adalah sebuah bentuk komitmen kita terhadap sesuatu. Sesuai tema kita kali ini, kita bakal ngobrolin tentang fashion kan? Lebih tepatnya sih tren fashion masa kini. Yang seperti kita bisa lihat, sekarang tuh banyak banget industri fashion yang berlomba-lomba dalam mendesain produk mereka nih Tal. Khususnya hijab yang jadi lebih stylish dan menarik. Dan so pasti buat kita para cewek-cewek bakalan tertarik banget dong buat cobain. Ya istilah kerennya sih mix and match. Nah, iya bener banget nih, Sar. Tapi kamu sadar gak sih? Banyak dari desain-desain hijab sekarang yang mungkin bertentangan dengan apa yang dikatakan menutup aurat dan jauh dari norma Islam, seperti membentuk lekuk tubuh dan lain-lain. Nah, dalam arti tertentu ada definisi hijab yang berbeda. Kamu paham kan maksud aku? Iya, salah mengartikan kan? Iya, padahal nih ya, Sar, menurut Ibnu Hazm, jilbab dalam bahasa Arab yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ialah busana yang menutupi seluruh badan dan tidak hanya sebagiannya. Dan ini diperjelas lagi dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berpendapat bahwa seperti kain penutup atau serupa pakaian yang lapang yang dipakai oleh wanita-wanita bangsa Arab berupa tutup kepala yang meliputi seluruh pakaian. I see. Yang biasanya aku lihat sekarang tuh banyak banget fenomena di mana para ciwi-ciwi nih udah pakai jilbab tapi bajunya tuh masih ketat gitu loh, Tal. Ciwi-ciwi gak tuh? Oh iya dong, kita kan harus keren biar dikatain gaul nggak kudet. Oke, fine. Padahal kan Tal, Islam itu udah menentukan dan mengajarkan bagaimana setiap hamba harus berpakaian agar terlihat baik, yaitu menutupi auratnya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang memiliki arti, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Kalau sesuai firman Allah tadi, gimana sih definisi fashion yang sesuai syariat Islam, Tal? Mungkin kamu bisa berbagi sedikit pengetahuan kamu tentang hal ini. Oke, the most important, of course nih, Sar, harus menutup aurat. Nah, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali, ada kecualinya nih, Sar, Apa tuh? muka dan telapak tangan. Berarti selama ini kaki termasuk aurat dong? Iya, termasuk. Karena nih, batasan aurat yang juga dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu ulama kenamaan mazhab Syafi'iyah, mengatakan juga bahwa muka dan telapak tangan perempuan tidak termasuk aurat. Nah, berarti kaki itu termasuk aurat deh, Saat. Jadi selama ini kita masih keliru dong tentang kaki itu adalah aurat dan juga kita masih sering nih keluar rumah nggak pakai kaos kaki. Ya, Oh my bener goodness. banget sih. Kadang Iya. ngeliat orang-orang di jalan-jalan tuh kakinya telanjang. Alias cuma pakai sandal doang gitu Iya, kan. benar. Terus apalagi nih, Tal? Nah, ada lagi nih, Sar, yaitu dari hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang? Maksudnya gimana tuh, Tal? Iya, ini kamu tahu nggak sih fenomena jilbabs? Wait. I see, jilbabs. Iya, aku tahu. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu contoh yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kan kalau kita lihat bentuk tubuh mereka tuh masih kelihatan kan? Iya, bener kayak pakai jilbab tapi masih ketat gitu. Iya, jadi buat apa pakai baju gitu kan? Astagfirullahaladzim.
Nah, mereka ini tidak dapat masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium dari jarak yang jauh loh. Serius? Iya, serem banget kan? Ah, ya Allah. Ih, ya Allah, miris banget ya Allah. Iya kan? Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana, Nisa? Nah, menurut aku nih ya, Tal, pakaian yang baik itu adalah pakaian yang tidak menimbulkan perasaan riak dan iri dengki orang lain terhadap kita gitu loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Setelah sekian lama kita ngobrol tadi dah panjang lebar, kan intinya ini kita mau bahas tentang cara kita tetap istiqomah untuk berpakaian sesuai syariat atau menutup aurat di zaman modern. Terus aku mau tanya nih sama kamu, Tal. Ya menurut pengalaman kamu atau mungkin beberapa tips lah gitu dari kamu, gimana sih caranya supaya tetap istiqomah di zaman modern khususnya dalam hal menutup aurat? Oke, ini bagus banget sih Star pertanyaannya jujur. Karena ini sesuai banget sama topik kita dan inti dari apa yang mau kita sampaikan nih. Nah, aku pribadi aku pengen kilas balik lagi nih, mengingat sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah itu bersabda bahwa Islam datang dalam keadaan yang asing. Nah, akan kembali pula dalam keadaan asing. Nah, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing itu. Maksudnya gini nih. Jadi ketika Islam itu datang, banyak orang yang sangat taat terhadap syariat Islam, entah itu memakai baju yang menutup aurat, serta jilbab. Walaupun sih sebenarnya hal ini juga terdapat penolakan dari berbagai kaum. Tapi kan seiring berjalannya waktu, Islam itu semakin lama semakin berkembang dan diterima. Namun berkembang juga fashion-fashion pakaiannya juga nih, yaitu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kan. Nah, Betul. justru sekarang orang yang pakai baju menutup aurat, contohnya kayak pakai kaos kaki pas waktu keluar rumah atau pakai cadar tadi tuh. Nah, kadang kita anggap mereka itu aneh kan? Padahal sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi pesan aku, jangan malu untuk menjadi asik, asalkan kita selalu berpegang pada perintah Allah dan tetap istiqomah di jalannya. Gitu Desar. Oke, kalau menurut kamu sendiri nih Sar, gimana sih cara kita untuk tetap beristiqomah, terutama di zaman modern kayak sekarang ini? Oke, kalau menurut aku pribadi, pada dasarnya istiqomah itu bukanlah satu hal yang mudah, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada harus memulai. So, kita jangan pernah takut untuk memulai dan masuk ke dalam zona menuju istiqomah yang sebenarnya. Aku punya satu filosofi, namanya filosofi Americano. Kan seperti yang kita tahu, Americano itu kopi pahit ya. Dulu aku pribadi itu paling gak suka sama kopi Americano. Tapi lambat laun karena sudah mulai terbiasa, aku mulai menemukan nih titik enaknya di mana. Sama dengan istiqomah, kita harus berani dulu buat coba. Ya, kamu pernah dengar kan lagu If We Never Try, How Will We Know? Nah, sama aja dengan niat dan tekad kita untuk beristiqomah gitu sih, Tal. Oh, aku ada tambahan dikit lagi nih Sar. Boleh, boleh, boleh. Ternyata kalau dipikir-pikir, support dari seseorang itu juga perlu nggak sih kalau mau istiqomah? Iya, perlu banget. Iya kan? Ngomong-ngomongin soal lingkungan pertemanan, aku jadi tiba-tiba keinget sama satu hadis, lebih tepatnya hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, kawan pendamping yang soleh ibarat penjual minyak wangi. Bila dia tidak memberimu minyak wangi, kamu akan mencium keharumannya. Sedangkan kawan pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. Bila kamu tidak terjilat apinya, kamu akan terkena asapnya. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar tadi ya Sar, kita bisa narik kesimpulan nih, sebagai wanita muslimah nih, kita harus berusaha beristiqomah untuk menjaga aurat dengan tetap memperhatikan penampilan. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari tindakan kriminal dan membiasakan diri kita menggunakan hijab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita udah mampu buat istiqomah, menjaga aurat di era yang seperti ini, insya Allah, Allah bakalan senantiasa menjaga diri kita dari siksa api neraka. Amin. Wah, nggak kerasa nih Tal, sudah saatnya kita harus berpisah. Aku harap yang kita berdua sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Saya Sarah Aprilia dan rekan saya, Talita Andini Bella Pramita, mohon pamit undur diri. jangan lupa bersyukur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!